masuk pada rame nih yang ngasih sembako. Terus juga habis Jumatan kadang bagi-bagi. Intinya tuh di sembakonya ada gambar calegnya lah, amplop segala macam gitu. Nah itu politik begitu gimana Sat? Baik secara etika moral kan maupun hukum begitu. Kita ini kan sebagai objek ya. Kita kan masyarakat. Kalau ada begitu-begitu ya kita terima aja. Amplop kita terima, ada sembako datang kita terima, ada kaos datang kita terima, ada kaos lagi datang beda gambar kita terima lagi, ada kaos lagi datang beda gambar lagi kita terima lagi. Dan insya Allah kalau itu kita longgar begitu ya, untuk bulan-bulan ini, tahun ini numpuk lah kaos kita. Kan capres pasti ngasih ya, terus caleg ngasih. Ini ada yang di beberapa daerah itu gubernur, bupati kan ada yang bareng kan ini kan. Nah, kita terima aja semuanya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah tahun kemakmuran bagi rakyat Indonesia itu. Gitu. Termasuk mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya itu kan, dan bantuan sosial. Bagi yang ngasih bagaimana? Ya niatnya ngasih aja. Niatnya ngasih sodako, hadiah. Hadiah kan tahadu tahabu. Sering-sering ngasih hadiah atau saling ngasih hadiah, maka kalian akan saling dekat dan saling mencintai. Dari hasil cinta itu kan nanti bisa saling menghargai, ya kan itu kan? Saling silaturahim, ada ikatan batin, saling toleransi, persatuannya terjaga. Slow aja. Jadi kalau masalah paslon itu bisa lah beda. Tapi kalau masalah amplop dan lain nggak ada perbedaan itu, kan? Kamu milih siapa? Pilihan boleh beda, beda madhab bahasanya, beda paslon. Tapi kalau masalah sembako, amplop, kaos, apa ya kan, serangan fajar, itu lebih baik madhabnya kita samakan lah. Sama-sama boleh terima itu loh. Datang dari manapun, ya kan, dari siapapun, terima semuanya. Jadi walaupun nanti harga sembako naik kan, kita udah dapat duluan kan, 1 kilo, 5 kilo. Bahkan kalau perlu, waktu kita terima itu kita bisiki lagi tuh yang ngasih itu. Besok kalau bisa lagi ya. Gitu. Jangan cuma sekali itu. Kalau niatnya itu nggak beres, nah itu yang masalah itu. Yang ngasih niatnya nggak beres, yang terima niatnya nggak beres. Tidak mati dikatakan ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang menyogok, orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Nah kita menghindari itu, yang bau-bau neraka itu kita hindari. Hanya masalah niat saja. Kalau memang diniatkan untuk mencogok, untuk menyogok, yang ngasih itu niatnya menyogok, yang dikasih niatnya menerima sogok, yang ngasih niatnya menyuap, yang dikasih niatnya menerima suap, itu berarti sama-sama masuk neraka. Gimana biar nggak masuk neraka, nggak masuk di dalam kategori hadis ini? Gampang, rubah niat. Yang satu niatnya ngasih hadiah, yang menerima niatnya menerima hadiah. Yang ngasih niatnya ngasih sodako, yang terima sodako. Jadi malah dapat pahala itu. Jadi pertama niatnya lurus, yang kedua dapat pahala, yang ketiga dapat suara. Nah, itu kan. Dan kita udah tahu kok akal-akalannya rakyat itu tahu. Jadi sama-sama ada akal-akalannya itu. Yang pemimpin ada akal-akalan serangan fajar, sudah sama-sama diketahui. Rakyat pun sama-sama ada cara ngakali serangan fajar. Ternyata tiga-tiga paslon ngasih semua, diterima semua. Nanti sama mereka itu, orang kampung itu, nanti keluarganya dibagi itu. Ibu, saya yang bagian 01, ibu yang 02 ya, nanti anak-anak biar 03. Itu udah akal-akalan sama-sama politik sebenarnya itu. Nggak usah diajari. Udah sama-sama canggih. Sama-sama pengalaman. Kenapa? Tiap pemilu pasti begitu. Iya toh? Jujur aja coba. Ya kan? Masa ada orang ngasih uang nggak kita terima? Mubazir. Ya kan? Ada orang ngasih uang kita tolak. Mubazir. Ngasih kaos ditolak. Mubazir. Ada yang mungkin saking jengkelnya malah kaosnya dibakar. Sembakonya dibuang-buang. Uangnya ikut dibakar. Oh itu lebih lagi tuh. Kan
Allah tidak menyukai 3 perkara, kan begitu kan? Kasratus soal, yaitu atul mal, terus kila wakol. Ya. Allah tidak menyukai katanya-katanya, isu-isu buak Allah nggak menyukai. Ya. Terus apa? Menyanyiakan harta, membazirkan harta, Allah tidak menyukai. Banyak nanya, Allah juga nggak menyukai. Kayak Bani Israil nanti jadinya. Ketika dapat bantuan berupa uang, berupa kaos gambar siapapun, kemudian kita buang, ya kan, bahkan kita bakar, itu masuk idaatul mal itu. Menyanyiakan harta, membuang harta, tidak menggunakan harta, salah juga itu. Padahal mungkin itu paslon-paslon itu ngasih dari uangnya sendiri kan, hasil kerja keras, kerja keringat banting tulang, biar bisa nyalek, biar bisa apa, dikasihkan uangnya ke kita, kaosnya ke kita, ya kita terima saja. Apalagi yang orang penghasilannya nggak jelas, tukang becak, para petani yang hasilnya nggak jelas, ya kan, kuli bangunan yang kadang-kadang nggak dibayar. Begitu dapat bantuan tuh langsung itu terima saja. Amplop ternyata dibuka isinya, wah ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 50. Kali serangan fajar mungkin ada yang bomnya itu 500.000. Nah, itu lumayan itu. Ganti kerja selama 1 minggu itu. Nah, habis itu bisa kipas-kipas selama 1 minggu, nggak berkeringan, nggak apa ya kan. Sekalinya besok nyoblos, coblos aja gitu kan. Kita tiganya ngasih uang semuanya. 01 ngasih, 02 ngasih, 03 ngasih, diterima semuanya. Begitu masuk nyoblos, coblos semua tiga-tiganya. Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah secara KPU kan. Secara hukumnya Allah Subhanahu wa taala kan sah itu. Itu serangan fajar loh ya. Apa namanya? Ya bukan serangan fajar namanya. Bantuan dari para paslon ya kan, para pemimpin. Kita ketika nerima itu ya kita doakan lah, doakan yang baik-baik. Sama-sama mendoakan itu loh. Yang ngasih kita doakan, yang nerima pun mendoakan. Sekarang ini mumpung orang itu mau berbagi tanpa disuruh, tanpa disemangati. Kita ini kadang-kadang sebagai ustadz capek juga loh, sebagai kiai. Mengeluarkan dalil sodako, mengeluarkan dalil zakat, mengeluarkan dalil hibah, dalil apa, nggak mempan. Orang suruh sodako nggak berangkat, suruh bayar zakat yang jelas-jelas wajib itu loh. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat bisnis, zakat tambang, macam-macam itu kita suruh mengeluarkan itu zakatnya, nggak keluar-keluar. Padahal uangnya miliaran, triliunan itu. Bayangkan itu, setiap 1 triliun itu berapa itu zakatnya itu? Hah? Setiap 1 triliun itu zakatnya itu 250 miliar. 25 miliar. Setiap 1 triliun zakatnya itu 25 miliar itu. Uang 1 triliun itu. 2,5%. Iya kan? 10%-nya kan 100 miliar. Berarti 1/4 dari 10%, 25 miliar. 1 triliun itu. Kalau orang tua hartanya itu 5 triliun, berarti zakatnya itu 125 miliar. Mereka nggak mengeluarkan itu. Oleh ini musim capres, musim pileg, tanpa dalil, tanpa apa, tiba-tiba mengeluarkan uang banyak-banyak. Kita terima aja itu. Anggap aja itu kodokan mereka itu. Kodok. Wahai para pemimpin konglomerat oligarki yang mengeluarkan uang ketika pilpres ini, kami anggap Anda itu membayar zakat kodokan. Selama bertahun-tahun nggak pernah bayar zakat itu. Ini. Saya anjurkan. Itu coba ada orang kaya di tempat kita itu, yang menteri kah, yang capres ya, ada uangnya sampai triliunan. Anda itu perlu tahu bahwa setiap 1 triliun itu uang tersimpan selama 1 tahun, zakatnya itu 25 miliar itu wajib. Kalau uang Anda itu 2 triliun, berarti zakatnya 50 miliar. Ya tak? Kalau harta Anda 5 triliun, itu zakatnya 125 miliar. Kalau harta Anda 10 triliun, itu zakatnya 250 miliar tiap tahun. Kalau 5 tahun sekali Anda baru bayar, anggaplah fikih yang paling enak, itu berarti 250 miliar kali 5. 1 triliun 1/4. Bagi Anda yang punya uang 5 triliun disimpan belum pernah mengeluarkan zakatnya, zakat Anda itu karena kodok-kodok tadi selama 5 tahun, zakatnya 1 triliun 1/4. Keluarkanlah hari ini.
Diniatkan bayar zakat dan kami dengan senang menerima uang itu. Biar berpahala itu. Berpahala itu jadi. Jadi Anda itu menggugurkan kewajiban, sia-sia ya kan? Tidak sia-sia. Nanti tidak dituntut lagi. Kan ada tuh Pak Sandiaga Uno uangnya triliunan, ya kan? Pak Erick Thohir uangnya triliunan. Pak Prabowo triliunan asetnya. Itu. Pembesar-pembesar partai itu saya yakin triliunan semua itu. Bayarlah zakat Anda di musim kampanye, niatkan biar zakat. Dosa Anda gugur kewajibannya. Rakyat yang menerima jangan Anda anggap sebagai orang yang minta-minta, itu orang yang siap ikut membantu menggugurkan kewajiban Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, celok. Itu kan yang 5 triliun itu kan mungkin yang terdata ya. Ternyata ada yang punya harta itu sampai berapa tuh? 100 triliun. Bayangkan. 100 triliun itu zakatnya 2,5 triliun tiap tahun itu. Iya kan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Salam, ini fikih ekstrim. Ya. Tanyakan kepada ulama siapa saja jawabannya begitu. Apalagi seru ya. Hukum harus kan kadang dulu tuh kan ada anjuran golput. Karena ada sebagian orang tuh kan ngomong begini. Ya. Nanti kalau kita pilih pas terpilih katanya. Ternyata dia hianat, korupsi sama kita yang memilih kan nanti dapat dosa katanya. Iya. Katanya begitu. Jadi kalau masalah sudah menjadi pemimpin ya, apalagi satu bangsa itu sudah berat. Mengatur orang sampai ratusan juta yang wilayahnya begitu banyak, begitu luas dengan perbedaan etnis, suku dan agama macam-macam. Kita maklumi saja, gitu kan. Intinya kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Pemimpin itu aja. Seorang pemimpin itu sudah dikatakan baik apabila kebaikannya itu lebih mendominan dibandingkan keburukannya. Bagaimana tanggapan satu hal mengenai Pak Jokowi? Ya bagus, gitu aja. Kenapa? Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan alhamdulillah semua pemimpin kita begitu semuanya. Dari yang pertama itu Pak Soekarno, yang dicaci maki di medsos kan karena suka nikah itu kan. Banyak istrinya itu mau satiru itu. Nah itu ya itu saja kelemahannya situ, tapi jasanya begitu banyak. Bahkan mengorbankan nyawanya, keselamatannya untuk kemerdekaan Indonesia. Pak Soeharto dikatakan korupsi waktu itu sampai 1.000 triliun itu. Kekayaan ini menumpuk di situ. Tapi kebaikannya kan lebih banyak dibandingkan keburukannya. Pak Habibie juga begitu, Gus Dur juga begitu, Bu Mega pun begitu. Walaupun ada kasus-kasus umpamanya apa dulu jual Indosat lah, apalah itu kapal tanker. Tapi kebaikannya lebih banyak, gitu loh. Nggak bisa seorang pemimpin tanpa salah, tanpa cacat, tanpa dosa itu banyak, nggak bisa. Gitu ya. Pak SBY, banyak kebaikannya. Kita merasakan hidup di zaman SBY itu tentram. Setelah zaman gonjang ganjing nggak karuan itu, begitu beliau naik itu tentram. Nyatanya bukti tentramnya adalah beliau jadi 2 kali. Berarti dipercaya itu. Adapun kasus Hambalang yang terlunta-lunta normal bagi saya. Walaupun di mata hukum itu ya nggak normal. Maksudnya 1 kesalahan, 2 kesalahan, bahkan 10 kesalahan jangan sampai menutupi 1.000 kebaikan yang sudah dibikin. Sampai sekarang nanti Pak Jokowi, ya baik. Nanti di antara beliau-beliau ini siapa yang jadi? Baik semua. Pak Anies kah, Pak Ganjar kah, Pak Prabowo. Saya yakin di dalam jiwa beliau itu pasti ingin berkorban, ya, membuat jasa baik untuk bangsa ini, untuk negara ini. Tidak ada di antara mereka bertiga yang ingin menghancurkan kehidupan Indonesia, bangsa dan negara itu nggak ada. Ingin menyengsarakan rakyat, nggak ada. Coba tanya satu-satu tuh. Pak Anies, apakah Anda ingin menghancurkan negara dan ingin menyengsarakan rakyat? Nggak ada. Nah, Pak Prabowo, apa ingin Anda menghancurkan
Anda ingin menghancurkan negara, ingin menyengsarakan rakyat, nggak ada. Pak Ganjar, apa ingin menghancurkan negara, menyengsarakan rakyat, nggak ada. Terus Cak Imin, apa ingin menghancurkan negara, menyengsarakan rakyat, nggak ada. Mas Gibran, apa ingin menghancurkan rakyat, nggak ada. Pak Mahfud, apa ingin apa tuh mesengsarakan rakyat. Aku cuma nirukan Anda. Dulu pernah ada begitu. Jadi semuanya niatnya tulus, niatnya baik, ya. Walaupun secara manusiawi ambisi lebih dominan dibandingkan yang lain. Tiga pasang ini tetap ambisi untuk menang, itu nggak bisa dipungkiri. Secara basariah, manusiawi, saya yakin di antara paslon 1, 2, 3 ini pasti ambisi menang lebih besar dibandingkan ambisi yang lain. Ambisi untuk menang, untuk jadi itu lebih besar dibandingkan ambisi untuk memajukan negara, ambisi untuk memajukan rakyat, perekonomian rakyat, kesejahteraan rakyat, ya kan? Apalagi ambisi cuma ingin membesarkan ideologi, menjaga ideologi, pasti ambisi utama yang mereka miliki dan itu wajib dimiliki oleh setiap petarung adalah ambisi untuk menang. Kalau enggak, Anda enggak boleh begitu. Namanya khianat sama pendukungnya. Iya tak? Masa nanti gimana? Kalau jadi gimana? Itu cuman isu. Dulu kan Pak Jokowi juga gitu. Wah, nanti kalau yang satu ini jadi maka apa itu? PKI ya dulu. PKI bangkit. Komunis bangkit, PKI bangkit. Alhamdulillah nggak ada. Selama 10 tahun ini aman-aman saja. Kan gitu kan? Nggak ada itu. Anies Baswedan nanti apa? Jadi surya, hancur ya. Jadi surya lah yang jualan ayat dan mayat lah apa itu. Nah itu nggak ada ya istilah propaganda politik biasa ya itu kan. Nanti apa umpamanya? Kalau Pak Prabowo umpamanya isu HAM akan apalagi canggung dengan amburadul. Orde Baru. Orde Baru. Orde Baru ya. Ini Orde Baru lagi. Enggak, saya yakin enggak. Jadi keburukan masa lalu itu akan menjadi cerminan bagi kehidupan untuk kedepannya. Gampang aja. Kalau mereka nanti berbuat hal-hal yang tidak baik, kan ada rakyat. Kan gitu kan. Kan ada medsos. Ada netizen. Sekarang ini ada warga baru, warga dunia maya yang namanya netizen. Dan ini begitu cepat netizen ini merespon. Jangan masalah-masalah yang serius, masalah-masalah yang sepele aja responnya begitu cepat sekarang. Yang masalah gemoy lah, yang masalah bimbing sayur lah, yang masalah anak ingusan lah, asam sulfat. Kamu anak-anak ngomong asam sulfat. Aku yang nggak paham asam sulfat sama asam folat loh, jadi paham gara-gara kamu itu. Wah, acungi jempol ya. Mas Gibran, gara-gara Anda akhirnya saya yang nggak pernah belajar biologi apa fisika kimia itu, ya kan? Itu jadi paham apa itu asam folat. Saya serius ini. Seumur hidup saya nggak pernah itu paham asam folat itu nggak. Gara-gara keplesetnya kamu itu jadi pintar saya. Anda telah mencerdaskan saya selama 1 bulan ini. Blimbing sayur itu aku juga nggak paham. Walaupun dulu di rumah kakek saya itu ya, yang di Sragen itu di samping rumahnya itu ada kebun itu blimbing. Namanya blimbing mulo bahasa Jawanya itu. Beli punya sumur gorong-gorong yang gede itu, sumur kuno itu, sampingnya itu ada blimbing itu yang dibilang blimbing sayur ternyata bahasa Indonesia. Kami orang Jawa dulu nyebutnya blimbing mulo. Nggak ada itu blimbing sayur itu. Gara-gara itu saya jadi tahu. Wah, keren ya. Gara-gara Anda debat kemarin saya tahu istilah SGIE. Wah, itu apa satu ilmu lagi itu. Saya sebagai ustadz apresiasi itu. Apa itu namanya? Itu kan ekonomi syariah katanya. Pokoknya keren itu. Istilah gemoy betul ya? Istilah gemoy. Gemoy itu, wah itu anak saya sampai paham. Wah gemoy. Iya kan? Wah jadi lucu ya. Keren lah. Debat capres itu kalau bisa itu tiap hari itu. Nanti saya lihat itu tambah pinter saya itu ya.
Kalau baca kitab kuning, Nahu Sorob, tafsir itu kitab saya itu satu. Wah, banyak ini di dalam sana masih banyak. Kalau baca kitab sudah jago lah saya ini. Tapi kalau masalah-masalah yang istilah-istilah itu, wah perlu itu. Dari Cak Imin saya belajar ilmu selepet. Apa selepet ya? Selepet kok selepet. Ya. Dari Mas Anies saya belajar apa kayak Wakanda Forever. nomor. Wakanda nomor. Ya. Indonesia forever. Ya. Terus dari Pak Prabowo gemoy. Dia kan. Dari Mas Gibran asam folat, SGIE, ada istilah bimbing sayur, ya kan gitu. Ada paman-pamanan. Ya. Dari Pak Ganjar kita belajar apa sih? Hukum yang mundur. Hukum yang mundur ya. Penegakan hukum yang ambaradul. Dari Pak Mahfud kita belajar pendekar hukum dari Madura. Iya kan? Wah, seru. Aduh, sebagaimana ustaz pada umumnya saya ini nggak pernah bicara politik, nggak pernah ikut politik. Tapi untuk hari ini seru. 01 seru, 02 seru, 03 seru. Tapi saya 01. Aku ngefans sama Cak Imin. Walaupun saya nggak ngefans sama Pak Anies, aku ngefans sama Cak Imin. Cak Imin. Salam Cak Imin. Cak Imin walaupun Anda di musuhi banyak orang, ya kan, nggak didukung oleh banyak orang, walaupun nggak didukung sama PBNU, nah, saya dukung Anda. Cak Imin, I love you Cak Imin. Walaupun nama saya bukan Abdul, ya, aturannya nama saya ini Abdul, nama saya Toha, jadi nggak ada Abdulnya itu. Anda ingin saya masuk dalam koalisi Anda, Abdul sedunia, ya. Ini kebetulan di sini ada beberapa orang ini namanya nggak ada Abdul semua ini. Ini Muhammad Rizky, ini Muhammad Rozi, siapa itu Faruk Rozi, ini Toha, nggak ada Abdulnya ini. Kapan lagi nih debat presiden nih? Belum ya. Nah, pokoknya kita ikuti lah. Apalagi? Masalah hukum mana saja? Nyoblos yang golput. Yang golput itu jangan golput lah. Nyoblos. Kalau Anda memang orang Islamnya khusyuk, santri, ustadz, istikharah aja nggak apa-apa. Istikharah pakai cara apa? Pertama pakai cara sholat, silakan. Habis sholat ternyata mantap yang ini, coblos. Ya. Dengan ya Allah saya serahkan segala urusan saya kepada kamu. Yang kedua nggak mau sholat, kayak doa. Doa mana yang mantap. Yang ketiga cari mimpi. Ya, ini perlu nih. Mungkin Anda malas loh, ternyata mimpi. Besok mau nyoblos nih, cari mimpi dulu lah. Malam ini mimpi sama siapa yang bagus. Wah, ternyata mimpi di antara ketiganya itu yang coblos. Yang keempat, pokoknya mana yang menurut Anda jelek itu yang dihindari. Oh, ini kok jelek-jelek dua ini, yang satu ini bagus. Itu yang dipilih yang bagus itu. Itu lebih simpel itu. Ini saya nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan ini. Saya cocok sama yang ini. Nah, itu pilih yang cocok. Ternyata tiga-tiganya nggak cocok, ternyata Anda yang gemblung gitu. Mosok 3 orang itu nggak ada yang cocok. Ini kan sudah aliran kanan ekstrim, aliran kiri ekstrim, ada yang tengah-tengah. Kalau nggak ada yang cocok, Anda mau pilih yang mana? Itu lucu itu. Harus cocok, di antara tiga ini harus ada yang cocok. Walaupun nanti ternyata setelah jadi itu terjadi persatuan kayak kemarin, apa namanya? Rekonsiliasi. Ya, itu urusan lain lah. Ternyata satu jadi presiden, duanya jadi menteri, ya nggak masalah juga. Satu jadi presiden, ternyata yang dua oposisi, nggak masalah juga. Ini serba sekarang semua nggak masalah. Termasuk satu contoh yang baik itu bagi saya, nah, itu rekonsiliasi yang dibikin oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi gara-gara itu tercipta satu contoh barometer dan mungkin nanti menjadi tradisi adanya persatuan di antara orang yang menang dan kalah. Semenjak negara kita nih, ya kan, yang mungkin sudah sekitar 70 tahun atau 50 tahun mengalami masa demokrasi, dulu tuh adanya cuma 2, pemerintah dan oposisi, dengan pemerintah atau non pemerintah. Itu terus berjalan itu. Jadi walaupun itu dikatakan balance ya, dikatakan sebagai penyeimbang, hawanya itu ada hawa kritik dan hawa panas.
Tapi setelah berjalan berpuluh-puluh tahun ini terjadilah satu keadaan di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang mengalami masa pemilu yang begitu panas dan keras, seolah-olah bangsa ini mau terpecah, tiba-tiba terjadi rekonsiliasi persatuan antara beliau berdua, itu menjadi satu contoh, satu barometer langkah berani yang dibikin oleh mereka berdua, itu menjadi tradisi baru nanti untuk negeri kita ini. Dan kebetulan orang tempat kita ini suka ikut-ikutan. Oh, kemarin ada begitu, gimana kalau kita ikuti yang itu? Nah, itu nilai plus kita itu dalam hal kebaikan itu. Wah, ada ustadz yang viral, kita ikut jadi ustadz yang viral lah. Oh, ada Gus yang bagus ini, ya kan? Bikin majelis ramai, kita bikin yang begitu. Jadi kalau masalah ikut-ikutan kita ini dalam hal kebaikan itu bagus. Ternyata besok di antara bertiga ini satu jadi, yang dua siap rekonsiliasi, ya. Satu jadi presiden, yang dua jadi menteri. Nah, itu top itu. Dan begitu terus, nggak masalah. Berarti sudah ada contohnya. Atau ternyata mau jadi oposisi, nggak masalah juga. Tapi di antara tiga ini, yang satu jadi presiden, saya yakin satunya minimalnya itu tetap gabung. Jadi yang jadi oposisi tinggal satu. Nggak mungkin dua orang itu bergabung mufakat jadi oposisi itu. Wah, itu berani taruhan lah ya. Gitu. Ya, kita lihat ya. Di antara tiga ini, yang satu jadi presiden, saya pastikan yang dua nggak bakal jadi oposisi. Hanya satu pasti. Yang satu pasti akan gabung atau mundur, diam. Kalau sampai satu jadi presiden, dua oposisi, wah hebat betul itu yang oposisi itu. Bisa menggabungkan dua ini. Berarti namanya dua ini rekonsiliasi jadi oposisi dong. Nah, itu nggak mungkin itu. Masa mau bangkrut bareng-bareng? Iya kan? Coba sekarang dijawab secara mamanya sampai kepada beliau-beliau itu. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Kira-kira kalau kalah itu siap gabung atau siap jadi oposisi? Pasti sekarang di dalam hatinya siap gabung gitu. Saya mau ditawari jadi Menko, jadi Menhan, jadi Mendagri. Pasti langsung mau itu. Iya kan? Iya deh. Dengan syarat pasti bisik-bisik di belakang. Tapi jangan kami sampai diresapel di tengah jalan loh ya. Jangan kami dipecat di tengah jalan loh ya. Itu. Orang kita baik-baik lah, selalu ada omongannya yang baik, yang nanti ada tindakan yang baik, nanti hasilnya pun baik. Gitu. Wallahu a'lam, ya kan. Cukup sekian. Nanti kita lanjutkan besok-besok. Udah sih.